Jokic say anything to you when he came over, or was it just? Nah, I don't know what he said, to be honest. I just seen someone that was big as hell. Yo, what's up, Taiwan gang? Oh shit, that was a wild ending though between Denver Nuggets and Minnesota Timberwolves. Ini semakin spicy aja sih seriesnya. I just seen someone big as hell. I love it, Jaden McDaniels. Gila, dia bener no filter, and I think he hates the Denver Nuggets, man, for real. Terakhir tadi dia iseng banget anjir, dimana gamenya udah selesai, masih di layup loh sama Doi, dan itu langsung mau diseruduk sama Nikola Jokic, dan langsung chaos terjadi. Jaden juga langsung narik jersinya Jokic, and Julius Randle juga masuk tadi ini ikutan mau gelut juga. But Randle ain't gonna do anything though. Randle is a super nice guy. Tapi gue respect banget sih sama Jaden McDaniels ya, dimana dia mau diseruduk sama Nikola Jokic. Bukannya dia mundur-mundur takut, dia tarik jersinya Jokic guys. Lalu dia ketawa-tawa, senyum-senyum. Itu gue yakin banget dalam hatinya. Dia bilang, got you guys. Itu emang apa yang dimaukan sama Jaden McDaniels sih, cukup yakin. Tapi sebenarnya masalah utamanya ya menurut gue, Mike Conley anjir pakai outlet pass segala. Itulah yang bikin hal ini terjadi menurut gue. Kalau tadi Mike Conley tahan bolanya di dribble, itu nggak akan terjadi. Lalu juga Jamal Murray sih. Jamal Murray game-nya udah over juga, dia masih nembak 3 point sih. Tapi kalau dia nggak nembak 3 point, dia ngabisin waktu. Ini juga tidak terjadi. But hey, we love it though. Ini bumbu-bumbu yang kita perlukan di NBA playoff sejak Jaden McDaniels ngatain semua pemain Nuggets defense-nya hancur. Itu terbukti lah. Artinya itu terbukti banget sih hari ini sih. Kita akan bahas nanti pastinya defense-nya Denver Nuggets. Tapi Denver malu-maluin banget sih kalahnya hari ini, man. Mereka kalah dibantai 112-96 sama Minnesota Timberwolves. And Minnesota Timberwolves sekarang ini 1 win away untuk bisa lolos ke semifinals. Mereka unggul 3-1. Padahal harusnya hari ini tuh Minnesota, harusnya pemainnya tuh udah mentalnya down semua ya. Karena baru main 1 menit. Donte DiVincenzo unfortunately mengalami non-contact injury dan kelihatannya Achilles injury. Dia sudah tidak bisa lanjut lagi di NBA playoff. Probably ya sama lah kayak pemain-pemain yang dengan jersey nomor 0 lainnya ya, seperti tadi Haliburton, Dame, aku mau bilang Dame Diagne, Damian Lillard, lalu juga Jason Tatum, semuanya mengalami Achilles injury last year. Gue nggak tahu ya ada apa ya, number 0 ini kayak curse ya. Semoga number 0 lainnya aman-aman aja sih setelah ini. Tapi prayers though untuk Donte DiVincenzo, probably the best shooter untuk Minnesota, dan juga mungkin salah satu perimeter defender yang penting banget untuk Minnesota di playoff ini. Tapi sayangnya dia tidak akan bisa lanjut lagi. Lalu setelah itu juga belum selesai guys. Di kuarter kedua gilirannya Anthony Edwards yang knee-nya buckled, dan dia tidak bisa lanjut juga di game kali ini. Sangat sayangkan banget sih, karena gue juga salah satu idola gue itu Anthony Edwards. Gue sedih banget karena kita di playoff ini kan nggak mau lihat pemain-pemain bintang cedera ya, but unfortunately it happened. Nah tadi gue kira setelah 2 pemain itu cedera, mereka akan ya mentally udah nggak concern lah, udah nggak fokus, pasti saya concern banget dengan temen-temennya, tapi malah digas guys, gila. Apalagi di babak kedua Minnesota mendominasi babak kedua dan outscoring the Nuggets 62-42 tadi ini. Gue ngerasa ya pelatihnya Nuggets, David Edelman, agak kurang. Kayaknya nggak ada adjustment apa-apa. Soalnya karena Minnesota, menurut gue, Chris Finch is out coaching him. Dia udah tahu bagaimana untuk menjaga pick and roll antara Jamal Murray dan juga Nikola Jokic. Itu kenapa Nikola Jokic itu 3 game terakhir ini, itu di bawah 40% guys nembaknya. Gue nggak pernah lihat Jokic struggle ini sebanyak game ini dan tidak sedominasi ini. Itu gue jarang banget lihat. Karena kita tahu Jokic is one of the best players in the world. Tapi di kuarter 4 tidak berkutik lagi hari ini guys. Di kuarter keempat mati kutu lagi. Hanya 4 points. Semuanya dari free throw. Field goalnya 0 dari 6. They're not winning a game kalau Nikola Jokic nggak bisa kontrol gamenya sih. That's tough man. Dari Rudy Gobert kita harus kasih kredit sih. Harus kasih flowers kepada Rudy Gobert yang been doing an amazing job menjaga Nikola Jokic. Karena di 3 game terakhir, Nikola Jokic di kuarter keempat itu totalnya hanya 12 points,
hanya 2 dari 16 field goal-nya, alias 12,5%. So, he is having a nightmare with Rudy Gobert. Gue gak pernah nyangka sih, Rudy Gobert bisa meredam Nikola Jokic sampai segini ya sih. Karena biasanya kan Nikola Jokic kan lumayan genius ya. Menurut gue, every game pasti dia tahu adjustment apa yang dia harus lakukan. Tapi sekarang ini dia bener nggak bisa figure out sih bagaimana untuk bisa ngelawan si Rudy Gobert. Walaupun memang statsnya tetap hampir triple-double, 24 points, 15 rebound, dan 9 assist. Tapi itu again, menurut gue untuk Nuggets bisa menang, dia harus mendominasi di quarter keempat. And Jamal Murray hari ini top scorer 30 points tapi not efficient. 10 dari 25 nembaknya. Aaron Gordon juga comeback, tapi dia juga tadi sempat cedera lagi. Dia hanya cetak 9 poin saja untuk si Denver Nuggets. Nuggets hari ini nggak ada jawaban untuk Ayo Dosunmu. Man, he was cooking the Nuggets dari awal sih sejak dia gantiin Donte DiVincenzo. Career high 43 points, 13 dari 17 nembaknya, 5 dari 5 3-pointnya tadi untuk seorang Ayo Dosunmu. Ini juga dia career high untuk both playoff dan juga regular season. Second most points of the bench in the NBA playoff. Legendary game sih menurut gue dari Ayo Dosunmu. Karena benar-benar gak dinyangka sih kalau dia bisa step up untuk Milwaukee. Tapi emang he's been playing really well though lately. But benar-benar dia menunjukkan sih seberapa hancurnya defense-nya Nuggets guys. Karena he just keep driving. Dia ngedrive terus, walaupun dia 5 dari 5 3-pointnya dan juga 12 dari 12 ya free throw-nya. Tapi, man, dari CB, Christian Brown, dari Bruce Brown, Jamal Murray, mau siapa lagi tadi? Mungkin Aaron Gordon ada beberapa kali juga dijaga sama dia. Man, dilewat-lewatin, dilay up sama dia, di floater sama dia. Oh my God. Nobody can stop him today, man. Ayo gila sih, bener legendary banget, man. Menurut gue, sangat beruntung sekali sih Timberwolves. Timberwolves, gila. Siapa? Tim Connelly? I think he's their GM. Gila, cooking banget sih. Dapetin dia hanya dengan tukar Rob Dillingham, Leonard Miller, yang gue nggak tahu itu main apa enggak untuk Bulls, and of course 4 second round picks, man. Just a big win untuk trade-nya Timberwolves. Gue udah berkali-kali sih kayak ngomong sih. Gue nggak tahu kalian pernah denger apa enggak. Gue bilang, ini mungkin adalah salah satu move yang paling underrated dan right now is paying off for the Timberwolves. Langsung jadi pahlawan lah. Langsung jadi pahlawan dari kota Minnesota. Apalagi juga kita tahu, like I said, Minnesota just one win away untuk bisa ke semifinals. Dan selain Ayo, pastinya ada Naz Reid, nanti juga solid off the bench dengan 17 points dan 9 rebounds. Julius Randle 15 poin and 9 rebounds. Tapi Timberwolves harus tetap hati-hati walaupun mereka unggul 3-1 karena dalam sejarahnya Denver Nuggets itu udah 2 kali kayaknya comeback dari ketinggalan 3-1 itu pada tahun 2020 kayak itu pas di bubble di mana mereka 2 kali comeback. Jadi Timberwolves harus bisa tetap ngotot untuk bisa close out the series di game kelima nanti. Tapi gue jujur cukup kaget sih. Si Denver Nuggets ini dikatain sama Jaden McDaniels and they folded. Kena mentalnya menurut gue. Gila sih. Bener-bener jago sih. Dia main psikologinya pemainnya Denver Nuggets ini jago banget menurut gue. And is playing a big part right now. Kenapa Denver down 1-3 right now. And yeah, I think they will need Peyton Watson maybe untuk bisa bermain di game kelima nanti ini. Dan gue gak pernah lihat sih si Nuggets itu selembek ini sih. I never seen them kayak gak balas physicality dari Minnesota. Mereka kayak kurang kasar, kurang keras gitu mainnya menurut gue ya. Tentang si Denver Nuggets ini. So right now, for me, mereka soft banget sih. Apalagi ini udah NBA playoff. And yang gak soft adalah Orlando Magic, guys. Oh my God. Magic hari ini ngalahin Detroit Pistons lagi di game ketiga dengan skor 113-105. Gue jujur nggak nebak sih kalau Orlando Magic bisa keep up ataupun juga bisa kompetitif dengan Detroit Pistons. Orlando hari ini lagi memegang kendali di series ini dengan skor 2-1. Magic tadi itu udah unggul 17 poin, guys. Terus tiba-tiba Detroit made a big run. Kate sempat bikin mereka unggul 1 poin, 105-104 di sisa 2 menit 52 detik terakhir. Tapi abis itu Detroit nggak nge-score lagi, guys. 0 points in the last almost 3 minutes. And of course juga mereka 4 kali nembak. Gue nggak tahu kenapa 3 kalinya nembak 3 point. Padahal game masih tipis banget. Habis itu mereka
bener gak bisa ngestop si Franz Wagner, man. Franz Wagner tiba-tiba, ya inilah juara dunia ya. Mental juara dunianya dia kelihatan banget di sini. Dimana saat timnya lagi butuh banget, dan dimana mungkin timnya juga udah mulai kayak, oh shit, kita mulai kekejar nih. Tapi Franz Wagner, 5 straight points untuk bisa mengembalikan lagi momentum untuk Orlando Magic. And of course terakhir, jagoan gue, Paolo. Wah, dari gue ini Paolo. Yeah, Paolo. 3 point set. Naik dulu pantul ke atas, tiba turun masuk, man. Itu nyesek sih. Ngeliat 3 point yang masuk kayak gitu nyesek sih. Itu pasti kayak dalam mental tuh udah, dalam hati pasti udah kayak, udah kayak gitu, anjir, masuk lagi. Itu 3 point mematikan sih menurut gue sih dari Paolo Banchero. Of course, Paolo hampir triple-double dengan 25 points, 12 rebounds, and 9 assists. Plus, defensively, dia juga 3 steals and 2 blocks. Paolo harus gitu sih, bully ball sih. Tadi beberapa kali dia main bully ball lawan Detroit Pistons, juga dapat beberapa slam dunk. And so far menurut gue, dia best player sih in this series sih. And harus dia jadi the best player untuk Orlando Magic agar bisa punya kesempatan mengalahkan Detroit di series ini. Setelah itu, Franz Wagner 17 points, 5 rebounds, and 6 assists for the Orlando Magic. Tapi menurut gue kuncinya tetap Wendell Carter Jr. bro. Gila, itu bener-bener dia mendominasi match-up-nya dengan si Jalen Duren, man. Jalen Duren dimakan abis sih sama dia sih. He sunk Jalen Duren. Wendell Carter Jr. 14 points and 17 rebounds hari ini, di mana 8-nya adalah offensive rebounds. Gila, gue gak nyangka sih All-Star player harusnya masuk nominasi Most Improved Player si Jalen Duren. Second best player harusnya di Detroit Pistons. Tapi di 3 games in this first round, dia average-nya cuma 9 poin, 8,3 rebound per game, dan 2,7 turnovers. Dan nembak hanya 41,7%. Berbanding beda dengan regular season-nya. Regular season-nya dia itu biasanya 19,5 poin per game, 10,5 rebound per game, dan 65% shooting-nya. Jadi berbeda cukup jauh sekali. Dia hari ini pun juga cuma 8 points and 9 rebounds. So, right now, Wendell Carter Jr. is the best big man in this series, man. Ditambah tadi juga Desmond Bane, nembaknya wangi banget, guys. Dia yang early tadi 7 kali 3 point dia hari ini, dan juga selesai dengan 25 points. So, ini dalam 16 tahun terakhir, pertama kalinya Orlando Magic bisa lead dalam sebuah playoff series, man. It's been a long time, man. 2010, man, terakhir mereka unggul di sebuah playoff. Dan rekornya saat mereka dilatih oleh Jamal Mosley di postseason only, ini mereka main di home, itu rekornya 7-1. So, sekarang ini mereka punya home court advantage dari Detroit Pistons. So, if they can jagain home court-nya mereka bisa aja masuk ke second round. Kate tadi sayangnya nggak efficient of course untuk Pistons. 8 dari 23 nembaknya, tapi selesai tetap dengan 27 points dan 9 assists. Tobias Harris oke lah tadi 23 poin. Tapi menurut gue problem utamanya adalah they're not playing like the number 1 seed. Mentalnya kurang sih menurut gue juga untuk si Detroit Pistons. Dan juga nggak punya banyak shot creator actually ya. Cuma Kate Cunningham. Tadi pas Kate Cunningham duduk agak cook menurut gue offense-nya mereka. Tobias Harris ya, tapi kurang sih deh shot selection-nya. Maybe JB juga harus lebih baik mainin si Paul Reed kali ya. Karena kan sekarang ini Jalen Duren obviously ya lagi kalah nih lawan Wendell Carter Jr. Kayak kurang keras gitu mainnya. So, dia mungkin butuh pemain baru kali untuk bisa lawan si Wendell Carter Jr. I think Paul Reed could be a good answer for that. Bahwa we'll see nanti adjustment-nya JB Bickerstaff seperti apa. But I think Pistons kalau keluar dari first round of the playoff, I think PR utamanya mereka mungkin nyari the second superstar, man. Dia mainin the second shot creator untuk bisa bantu si Kate Cunningham sih. Tapi sekarang ini mentalnya Pistons akan diuji. Obviously they gonna make some adjustment. Kalau memang mereka legit number 1 seed, I think they will come back and win the series. Tapi ini kayaknya series yang paling seru ya kayaknya malahan ya. Menurut gue vibes-nya tuh kayak ranking 4 ketemu ranking 5 sih ini. Tapi jujur di Eastern Conference lebih seru-seru ya.
kayaknya match-up-nya in the first round. Hari ini New York Knicks juga berhasil bounce back. Knicks menolak kalah lagi dari Atlanta Hawks. Tadi berhasil menyamakan seriesnya menjadi 2-2 setelah menang meyakinkan 114-98. Terima kasih Mike Brown, akhirnya staggered minutes-nya Cat dan juga Jalen Brunson. Tapi hari ini mereka berhasil memaksimalkan mismatch-nya si Karl Anthony Towns sih, dimana mereka banyak main through him, dan akhirnya juga ini bagus ya untuk Cat ya. Kalau Cat bisa PD terus, ini juga bisa mungkin nanti kasih dampaknya di round-round berikutnya. And Cat hari ini mendominasi sih dengan triple-double, 20 poin, 10 rebounds, dan juga 10 assist. Cat menjadi pemain keempat di New York Knicks dalam sejarah yang bisa mencetak triple-double. Dia join Walt Clyde Frazier dan juga pastinya Dick McGuire and Josh Hart. OG juga istimewa selama series ini. Tadi juga double-double, 22 points dan 10 rebounds. Jalen Brunson gue nggak catat poinnya berapa lagi, tapi yang pasti Jalen Brunson tadi agak seremnya adalah gue lihat dia pas walk out of the game agak limping ya. Tapi ini gue ada nih pas banget nih. JB hari ini not bad, 19 points tapi cuma 3 assists and 6 turnovers. Berarti I think dia ada cedera sih, I think dia lumayan maksain main nih si Jalen Brunson. But actually salah satu adjustment dilakukan juga sama Mike Brown di game kali ini adalah nggak menaruh Jalen Brunson untuk menjaga CJ McCollum sih. So that was a good move juga. Tapi tadi dari bench juga ada Jose Alvarado yang juga kasih energi sih dengan 3 steals. I think Mike Brown tadi juga uniknya, walaupun kita tahu si Mikal Bridges lagi struggle banget, but he still started Mikal Bridges, tapi menitnya aja sih dikurangin sih tadi ini. Mikal Bridges tapi not bad, main 19 menit, 8 poin, 3 dari 4 nembaknya, so not bad menurut gue sih, better than last game. But hari ini yang lebih mainnya banyak adalah Deuce McBride dan juga Jordan Clarkson. Deuce not bad. 11 poin hari ini off the bench. Nah, satu adjustment lagi yang dilakukan sama Mike Brown adalah untuk slow down the game. Tidak membiarkan juga si Atlanta Hawks terlalu banyak fast break points. Kita tahu ada Jalen Johnson, ada beberapa pemain lainnya, itu bahaya banget sih kalau udah kalau udah melakukan transisi sih. Jadi hari ini mereka hanya 7 fast break points, so that was good for the New York Knicks sih menurut gue. And ya hari ini CJ nggak terlalu meledak banget. CJ McCollum hanya 17 poin. Jalen Johnson juga nggak step up hari ini. Dia hanya selesai dengan 14 poin. Tapi tadi yang ada momen menarik sih itu ya, Scott Foster depan mukanya dia bisa salah call ya. Dia salah lihat kakinya OG sama kakinya si Jalen Johnson sih. Dia malah nge-call bolanya out sih. Gila ya, sekelas Scott Foster sedekat itu aja masih bisa salah loh. Masih bisa salah, man. That's crazy menurut gua sih. Baik, game kelima akan menjadi game yang sangat crucial sekali untuk dua game ini. I cannot wait. That's gonna be fun to watch. Kalau Knicks menang, siap-siap aja sih video fansnya New York Knicks bacot lagi di depannya MSG, man. Tapi itu seru sih. I think that series juga also fun to watch. Dan yang gak fun to watch dan kelihatannya udah ketebak hasilnya adalah yaitu OKC Thunder juga udah bertahan. Kelihatannya akan nge-sweep Phoenix Suns. Tapi Shea hari ini kita harus kasih dia kredit lah. Gila, nggak ada obat guys. Nggak ada obat, man. Unstoppable. 42 poin. Playoff career high kelihatannya hari ini. Dan juga nembaknya 15 dari 18 guys. Nggak masuk akal nembaknya. Awal game kita sih ingat gue dia masukin his first 9 shots. Damn, that's crazy. Gue juga bingung sih kenapa awal game tadi si Jordan Ott taruhnya Colin Gillespie ya, untuk jaga si Shea. Itu udah no contest lah. Si Shea lebih gede, Shea juga gue nggak tahu lebih cepet sih tadi daripada si Colin Gillespie sih. Nggak bisa keep up sih dia sih. Udah gitu juga naruhnya tadi siapa tuh lagi? Gue lupa sih, tapi I don't know, man. I don't know, tadi gue nggak nonton the whole game. Gue nggak tahu dia naruh si Oso atau si Ryan Den nggak ya. I think lo harus taruh a bigger defender sih untuk jaga si Shea sih. 9 shot in a row tadi masuk cuy awal-awal, dan ini gila banget sih efisiensinya sih, 15 dari 18 sih. Nggak masuk akal sih untuk si Shea ini sih. Tapi ada AJ Mitchell juga yang mencetak 15 poin. Dia yang menggantikan posisinya J-Dub jadi starter. As you guys know, J-Dub masih harus istirahat karena cedera hamstring kemarin ini, grade 1. Alex Caruso juga off the bench, not bad. 13 points hari ini untuk OKC Thunder. Tapi
kayaknya sih lusa udah pasti di sweep sih. Walaupun tadi hari ini menurut gue Suns were better ya. Less turnovers, sempat leading 9 points. Dillon Brooks juga udah gokil banget man, 33 points and 7 rebounds. Tapi ya itu problemnya sih. I think kalau Dillon Brooks adalah pemain terbaik lu, that's a big problem. Harusnya D-Book lah. I think D-Book harus lebih agresif sih. Tadi masa D-Book cuma 16 poin? D-Book only had 16 points. And walaupun dia ada berapa ya, 9 assist kalau gue nggak salah. But still, D-Book supposed to be your number one option. Harusnya paling jago. Tapi kali ini dia ada di belakangnya Dillon Brooks dan juga Jalen Green. So I don't know sih, gue nggak tahu sekarang mindsetnya D-Book kayak apa sih di Phoenix Suns sih. Cause D-Book ini udah, vibes-nya udah beda banget sama D-Book beberapa season yang lalu ya. Jadi, ya I think menurut gue sih fix sih. Suns akan di sweep sama OKC sih nanti di game keempat. Dan by the way, kemarin ini Ja Morant kasih kita sneak peek ke sepatu Ja 4-nya dia. Anjir, ini sepatunya dia sih yang desain sih selalu jago banget sih. Selalu bisa kayak sneak in that initial ya, that Ja initial. Di Ja 4 ini juga ada. That shit is crazy bro. One of the best design selalu sih untuk signature shoes pemain sih. Ini must cop man. Apalagi warna hijau hitam man. That was so cool. Ja sih sekarang sepatu favorit gue sih untuk kayak sepatu signature sih. I think he has the best signature shoes sih. I mean like, ada yang kayak Kobe ataupun LeBron. Nothing is better than LeBron, but maybe Kobe mungkin yang lebih di atas masih sih. But I don't know, we'll see. Siapa lagi sih yang di Nike sekarang? Wemby ya. I guess GT Cut still good too. But I love Ja though. I love Ja. Walaupun gue cuma punya Ja 3 satu pasang. Tapi I need some more Ja 3 dong. Though. But yeah, we'll see. Gue udah jarang banget sih kayak looking for shoes. Karena gue selalu pakai sepatunya kan sama terus jarang ganti-ganti sepatu. But yeah, Ja 4 must cop sih. Must cop. Keren banget menurut gue sih. So, ya itu aja sih untuk time out-nya. Terima kasih banyak guys yang sudah menonton. Gue harus ke Kuningan habis ini meliput Pelita Jaya melawan Rans Simba Bogor. Ditunggu aja liputannya. And of course tomorrow Lakers, kita akan lihat apakah Lakers bisa nge-sweep Houston Rockets atau tidak. Ditunggu saja videonya besok. So once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton Time Out hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton secara full. Really appreciate everybody. Gue tunggu komentar kalian semua. And yeah, I'll see you guys again maybe tomorrow. Peace out guys. Please join my channel, guys.